Santapan Harian, Jumat 31 Mei 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam firman-Mu kami hidup. Berfirmanlah bagi kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun, tampillah beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka yang berasal dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Sahabat Santapan Harian, Yesus pernah menceritakan beberapa perumpamaan yang terkait dengan umat palsu. Ia mengumpamakan mereka dengan lalang di antara gandum. Jemaat mula-mula yang kelihatan begitu ideal tak luput dari lalang. Di antara banyaknya jemaat, ada orang-orang yang memang bukan umat Allah. Mereka adalah pemecah belah gereja yang tidak mencintai firman Tuhan, sekalipun mereka rajin bergereja. Dalam konteks perikop ini, ada sekelompok orang yang berdebat dengan Stefanus. Akan tetapi, perdebatan tersebut disengaja agar mereka mendapatkan kesalahan Stefanus. Mereka tidak benar-benar ingin mengetahui firman Allah. Mereka hanya ingin menjatuhkan Stefanus. Bahkan, mereka tidak segan-segan menyebarkan fitnah bahwa Stefanus menghujat Allah dan hukum Taurat. Hal itu menyebabkan Stefanus diseret ke pengadilan agama. Sejak awal gereja berdiri, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Selalu saja ada umat palsu yang mengacau di dalam gereja. Hal ini tentunya berlanjut hingga masa kini. Hal itu berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, ada umat palsu di dalam gereja yang tidak mencintai kebenaran. Karena itu, gereja tidak perlu memaksakan diri untuk menuruti semua provokasi dan keinginan setiap jemaat. Pasalnya, mereka yang tidak mencintai kebenaran hanya ingin disenangkan dan juga dihibur. Kedua, koreksilah diri kita. Apakah selama ini kita bertindak seperti umat palsu? Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Apa tujuan kita pergi ke gereja? Apakah kita mencintai kebenaran? Atau apakah kita punya motivasi lain? Ketiga, berhati-hatilah dengan sikap yang suka menghakimi. Persoalan yang terjadi pada Stefanus adalah sikap sebagian jemaat yang menghakimi Stefanus secara tidak adil.
Sikap ini dapat menjadi sikap kita juga jika kita tidak mawas diri. Dan yang keempat adalah selalu ada ruang untuk perpecahan gereja. Iblis selalu bekerja dengan giat agar gereja terpecah belah, hamba Tuhan dibenci, dan selalu terjadi perselisihan. Karena itu, waspadalah agar kita tidak terjerumus oleh perangkap iblis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya. Kami membutuhkan Engkau dalam mengalahkan tipu daya iblis. Jadikanlah kami pemenang dalam peperangan rohani, karena kami yakin hanya di dalam-Mu kami akan menang. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.